Yang rekam, yang rekam. Oh iya. Oh iya. Upload di mana toh? Upload di mana? Oh, per sesi. Oh, oke. Oke. Sudah muncul belum ya, Miss dan Sensei? Ya, sudah muncul. Oke, ini bisa di-play nggak? Ya, atau ini udah? Sebentar. Oh ya. Sudah muncul, Sensei? Oh iya. Muncul ya. Oke. Baik, kalau sudah siap kita buka langsung saja ya. Ibu-ibu gimana? Ya. Baik, kalau begitu saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para juri yang hari ini sudah hadir. Di sini kita dibersamai oleh Miss Ika dan juga Ustazah Fitri ya, selaku juri untuk seleksi Pilmapres tingkat fakultas di FPB. Pada sesi kali ini kita akan mendengarkan presentasi yang dilakukan oleh Gita Fitri Rahmadani. Kepada Gita, waktu presentasi adalah 10 menit. Jika lebih dari 10 menit maka akan kami cut ya. Jadi mohon diperhatikan waktunya dan langsung saja nanti setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab oleh para juri. Untuk waktu dan tempat saya langsung persilakan kepada Gita. Oke, terima kasih banyak Sensei. Saya izin stopwatch juga ya Sensei di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada hadirin semua yang ada di sini, apakah hadirin mengetahui mengenai gambar yang sedang saya tayangkan sekarang? Di sana terdapat ISTJ, ISFJ, dan lain-lain. Ya. Oke, jadi ini merupakan 16 personalities atau 16 karakter berdasarkan Myers-Briggs yang dapat diakses di websitenya MBTI dan ternyata telah diakses oleh lebih dari 2 juta orang setiap tahunnya di seluruh dunia. Ini merupakan 16 personalities yang dapat didapatkan setelah mereka melakukan tes di website tersebut. Dan angka 2 juta orang setiap tahunnya, lebih dari 2 juta orang setiap tahunnya ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hakikat manusia ingin mengetahui mengenai personalities atau karakter yang mereka miliki untuk mendapatkan treatment yang cocok untuk mereka, kemudian tipe pertemanan seperti apa yang cocok dengan mereka, cara respon seperti apa yang mereka sampaikan ketika mereka mendapatkan suatu masalah dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana jika hal ini kita aplikasikan di dalam dunia pendidikan? Saya, Gita Fitri Rahmadani, mahasiswi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2019, memiliki gagasan kreatif Learning Style Placement Test sebagai upaya optimalisasi potensi belajar siswa di Indonesia. Oke, gagasan kreatif saya ini berangkat dari SDGs atau Sustainable Development Goals nomor 4, yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas. Pendidikan, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu input, kemudian proses, dan output atau hasil. Untuk mendapatkan hasil yang baik, tentunya kita harus memastikan bahwa proses yang dijalani oleh peserta didik itu adalah proses yang baik. Meskipun inputnya kurang baik atau tidak baik, namun selama proses yaitu tentang materi ajar, persiapan materi ajar, kemudian metode pengajaran, metode belajar, semuanya dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan outputnya juga akan baik. Sehingga target utama dari gagasan kreatif saya ini adalah memberikan kualitas pendidikan yang terbaik. Oke, selanjutnya, ini merupakan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020.
yang menunjukkan bahwa sekarang penduduk Indonesia persentase paling besar adalah generasi Z, yaitu 27,94%. Ini menunjukkan bahwa generasi Z atau yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 itu sekarang sedang berada dalam usia sekolah hingga kuliah, yang mana mereka sekarang jumlahnya adalah paling banyak dan merupakan pemegang tombak perubahan di negara ini di masa depan. Seperti itu. Sehingga ketika mereka sekarang sedang berada di usia kuliah, usia sekolah, mereka hendaknya dipersiapkan dengan segala sesuatu yang baik sehingga mereka nanti bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Oke, selanjutnya ini merupakan karakteristik dari generasi Z. Yang pertama adalah bersifat global. Generasi Z merupakan generasi pertama yang bisa dibilang sebagai digital native, sehingga mereka sejak kecil itu sudah terpapar dengan digital, mulai dari itu platform, website, sosial media, dan segala informasi mereka mendapatkan informasi tersebut dari sosial media. Dan mereka menjadi lebih open-minded, kemudian mampu untuk mengetahui informasi-informasi yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Selanjutnya, mampu memberikan pengaruh. Mampu memberikan pengaruh ini juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap anak-anak dari generasi Z. Karena generasi Z ini selalu dianggap mampu melakukan beberapa keterampilan yang lebih baik, kemudian memiliki wawasan yang jauh lebih luas sehingga masyarakat cenderung memiliki kepercayaan kepada mereka dan mempercayai perilaku kemudian perkataan yang mereka sampaikan. Selanjutnya yaitu mampu memahami keinginan dirinya sendiri. Dengan wawasan yang mereka miliki, dengan keterampilan yang mereka miliki, sehingga generasi Z ini memiliki kemampuan, mereka tahu apa yang ingin mereka lakukan. Mereka mampu memilah dan memilih cara-cara seperti apa untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya ini merupakan target dari gagasan kreatif saya. Yang pertama untuk guru, yang pertama memiliki kemampuan identifikasi. Identifikasi di sini adalah identifikasi gaya belajar yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Selanjutnya, setelah mampu mengidentifikasi, kemudian guru mampu melakukan perencanaan untuk mempersiapkan materi ajar, metode pengajaran yang akan disampaikan oleh siswa sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Selanjutnya adalah kesadaran respon. Guru harus memiliki kesadaran terhadap respon yang diberikan oleh peserta didik. Apakah respon tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka atau tidak. Kemudian penyampaian atau pemahaman. Ini merupakan hal yang dapat kita lihat dari kegiatan belajar mengajar. Apakah guru tersebut mampu menyampaikan atau mampu memberikan materi tersebut dengan metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik atau tidak. Selanjutnya yaitu untuk peserta didik, mereka mampu mengidentifikasi gaya belajar mereka masing-masing. Selanjutnya, setelah mereka mampu mengidentifikasi, mereka memiliki sensitivitas. Sensitivitas di sini adalah ketika mereka tahu gaya belajarnya, kemudian mereka diberikan metode pengajaran tersebut. Sehingga mereka itu mengetahui apakah metode itu cocok dengan dirinya masing-masing atau tidak. Kemudian, apabila mereka mengetahui bahwa selama ini sekolah dan guru sudah mempersiapkan metode belajar, cara pengajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, maka mereka memiliki motivasi untuk belajar yang lebih kuat, lebih tinggi, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya ini adalah langkah untuk pencapaian target. Yang pertama adalah spesifik. Target yang saya miliki ini adalah spesifik, yaitu pengoptimalan potensi belajar yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya measurable atau dapat diukur. Ada beberapa indikator evaluasi. Yang pertama adalah kultural. Kultural ini berkaitan dengan pemahaman guru terhadap gaya belajar siswa masing-masing. Selanjutnya, setelah paham, kemudian terdapat konstruktif design. Sehingga guru mampu untuk mempersiapkan, merencanakan metode belajar metode pengajaran seperti apa yang akan mereka sampaikan kepada siswa. Kemudian kognitif ini berkaitan dengan pemahaman atau pola berpikir siswa. Selanjutnya adalah nilai akademik, ini berkaitan dengan rata-rata nilai ujian atau hasil evaluasi dari pembelajaran selama 1 semester ke belakang. Selanjutnya acceptable atau dapat diterima. Penyesuaian gagasan kreatif saya ini menyesuaikan dengan gaya belajar generasi Z yang seharusnya dapat diterima masyarakat, karena ini juga adalah salah satu upaya untuk optimalisasian potensi belajar yang dimiliki oleh peserta didik.
Selanjutnya adalah realistik. Gagasan kreatif ini adalah realistis karena dapat tercapai dengan konsistensi dan integrasi yang baik oleh stakeholder, yaitu terdapat Mendikbud dan juga sekolah. Selanjutnya adalah timebound, karena gagasan kreatif saya ini berkaitan dengan sistem atau program pendidikan sehingga hasil tidak dapat dilihat hanya dalam 1 tahun atau 2 tahun. Ini butuh waktu yang cukup lama dan harus dilakukan evaluasi setiap semester, paling tidak 1 kali di setiap akhir semester. Selanjutnya ini merupakan analisis pencapaian target. Untuk mencapai target dari gagasan kreatif ini diperlukan kontribusi yang maksimal dari stakeholder yang ada, yaitu Kemdikbud dengan warna hijau, kemudian sekolah warna merah. Nah, untuk Kemdikbud sendiri ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu rencana kerja. Untuk mempersiapkan target yang ingin dicapai, Kemdikbud harus memiliki gambaran dan tujuan yang jelas sehingga target yang ingin dicapai dapat tersusun dengan baik. Selanjutnya, melaksanakan sosialisasi kepada sekolah, karena untuk sehingga sekolah mendapatkan gambaran yang jelas terhadap pengaplikasian program baru dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah pelatihan guru. Pelatihan diberikan kepada guru dengan harapan guru mampu mengetahui, memahami, dan menyusun materi ajar sesuai dengan gaya belajar yang ada. Selanjutnya, untuk sekolah mengadakan sosialisasi wali murid untuk menyatakan persepsi antara sekolah, wali murid, dan siswa mengenai program baru yaitu tes gaya belajar siswa. Selanjutnya, melaksanakan tes gaya belajar siswa yang dilaksanakan pada setiap awal semester untuk mendapatkan data persentase masing-masing gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, yaitu penyusunan atau pelaksanaan. Setelah melakukan identifikasi hasil tes gaya belajar, guru didukung oleh sekolah melakukan penyusunan materi ajar yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pas ya, sebenarnya masih ada sisa 20 detik. Nah, baik, terima kasih atas presentasinya. Kita langsung saja kita beralih ke sesi tanya jawab. Monggo silakan Miss Ika atau Ustazah Fitri untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan saran. Silakan. Baik, terima kasih Wisri Sensei. Halo kita. Halo Miss. Semoga sehat dan semangat ya. Amin. Oke, gagasan kreatifnya kita adalah adanya placement test terkait gaya belajar begitu ya. Memang ini penting dalam dunia pendidikan. Pertanyaan Miss Ika seperti ini kita. Ini kan kalau gagasannya kita itu akan diterapkan skala besar gitu ya, nasional gitu ya. Dan di kelas itu kemungkinan besar, highly likely itu pasti akan berbeda-beda, bukan pasti ya, kemungkinan besar akan berbeda-beda. Lalu pertanyaan Miss Ika, ketika nanti sudah dilakukan placement test, itu implikasinya apa? Bagaimana penerapannya dalam pendidikan itu sendiri? Atau follow up-nya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Kita catat sebentar ya, Miss. Oke. Oke. Terima kasih Miss Ika atas pertanyaannya. Jadi, kalau dalam bayangan kita, rencananya itu adalah ketika mereka masuk pertama kali setiap semester, itu mereka akan dites dengan website atau platform yang sudah disediakan. Kemudian selanjutnya mereka akan dimasukkan ke dalam kelas-kelas. Maksudnya di sini kita tidak membatasi, misalnya sekelas ini harus semuanya adalah siswa yang visual. Itu tidak. Namun yang harus dipersiapkan sebetulnya adalah keterampilan guru dalam mempersiapkan materi tersebut. Jadi misalnya di dalam kelas tersebut ada visual, kemudian ada kinestetik. Nah, ini adalah bagaimana cara guru tersebut bisa memilih atau bisa mempersiapkan materi ajar, kemudian aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk menunjang gaya belajar mereka. Seperti itu. Jadi lebih ke siswanya silahkan tes, kemudian hasilnya tersebut sekolah mengetahui prosentasenya kira-kira yang visual berapa persen, kira-kira yang kinestetik berapa persen, yang auditori berapa persen. Itu nanti bisa disebar atau mau di satu kelas 2 kayak gitu, Miss. Jadi lebih ke keterampilan guru untuk mengetahui materi ajar yang cocok
untuk gaya belajar siswa tersebut. Oke, berarti yang melaksanakan tes itu dari pusat begitu ya, bukan per sekolah begitu ya? Iya begitu Mas. Oke, bagaimana dengan status tes itu sendiri? Apakah akan menjadi hal wajib atau hanya optional begitu? Menurut kita seperti apa? Oke. Kalau menurut saya sendiri, Miss, ini nanti karena ini sistemnya, Miss, dan kalau misalnya sistem ini benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah, itu bisa menjadi wajib gitu untuk semua sekolah. Meskipun nanti tahapannya pelan-pelan, masih tidak langsung serentak semuanya sekolah, namun pelan-pelan perlahan gitu. Nah, itu nanti akan apabila didukung dengan sarana prasarana yang ada, kemudian nanti pemerintah sudah mempersiapkan, kan di pemerintah juga ada tim untuk pengembangan teknologi dan segala macam itu ya, Miss. Nah, jadi kalau misalnya nanti websitenya sudah ada atau platformnya sudah ada dan bisa dilaksanakan ke sekolah, itu akan menjadi salah satu program wajib seperti itu. Kalau dari bayangan kita seperti itu, Miss. Baik, saya rasa cukup, Sensei. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Baik, terima kasih. Monggo selanjutnya Ustazah Fitri. Oke, halo Gita. Halo, Ustazah. Ya, Ustazah Fitri senang sekali ya, tema yang diangkat juga sangat menarik tentang learning style placement test. Dan tadi juga sudah dipaparkan bahwa follow up dari kegiatan ini adalah bagaimana optimalisasi peran guru gitu ya, bagaimana seorang guru di sebuah kelas bisa mendesain sebuah program pembelajaran yang efektif dengan kondisi yang heterogen gitu. Tidak harus semuanya visual, tidak harus semua kinestetik, tapi gimana caranya biar lebih efektif dengan heterogenitas siswa itu. Oke, dari proposal yang Ustazah Fitri lihat di sini skopnya cukup luas ya, bahwa ini sasarannya adalah siswa di Indonesia, begitu tentunya itu sangat luas, kemudian melibatkan beberapa stakeholder juga dari Kemdikbud, Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah, dan itu tentunya sekolah juga levelnya banyak dari dasar, menengah, kemudian sampai atas begitu. Kita sudah bisa membayangkan nggak keterlaksanaan dari program ini? Oke, terima kasih Ustazah Fitri. Kalau misalnya kita sendiri, bayangan itu sebetulnya sudah ada, Miss. Memang saat ini, kalau misalnya kita bicara sistem, itu tidak bisa langsung serta-merta dilaksanakan semuanya. Sama saja dengan zonasi yang dilaksanakan pada tahun-tahun lalu. Itu juga perlahan mulai dari sarana sekolah yang dengan sarana prasarana yang mencukupi, kemudian ada sistem yang sudah baik misalnya gitu. Nanti yang lain menyesuaikan. Ini juga seperti itu, Miss, karena kita juga tidak bisa menyamaratakan sarana prasarana di sekolah di seluruh Indonesia gitu. Dan saat ini atau beberapa tahun ke depan itu sensitivitas dari generasi Z, kita sendiri salah satu generasi Z gitu. Jadi kami itu misalnya kayak tidak bisa untuk dipaksa mengikuti satu gaya belajar. Nah, selama ini yang kita rasakan di sekolah itu, misalnya nih, materi biologi. Biologi itu selalu disuruh untuk menghafal. Menghafal. Jadi anak-anak yang bisa menghafal baik, itulah mereka yang bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih baik daripada teman-teman yang lain. Gitu. Nah, itu menurut kita adalah salah satu kesenjangan yang ada di sekolah. Karena kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan berpikir anak, kemampuan memahami materi anak satu dan anak yang lainnya seperti itu, Mas. Jadi placement test ini perlahan-lahan kalau misalnya disetujui oleh kementerian, disetujui oleh pemerintah, itu akan dilaksanakan melalui pertama di sekolah-sekolah yang sarana prasarana yang sudah cukup, sudah memadai. Nah, itu nanti ditinjau ulang apakah memang sistem ini cocok ataukah tidak. Nanti bisa dilihat dari rata-rata hasil ujian di sekolah tersebut setiap akhir semester seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin Ustazah kalau boleh memberikan saran sedikit, mungkin bisa dimulai dari skop yang kecil, mungkin DIY begitu, Dinas Pendidikan di DIY, kemudian sekolah-sekolah DIY, di mana DIY salah satu kota pelajar yang di situ cukup beragam, itu bisa jadiin kayak miniaturnya dulu begitu sebelum keluar ke sekolah-sekolah yang lain yang ada di seluruh Indonesia.
Saya rasa cukup, Sensei. Terima kasih. Terima kasih, Ustazah. Ya, kita. Baik, terima kasih Miss Ika dan Ustazah Fitri. Dari saya ya kurang lebih sama ya. Yang pertama adalah skupnya ini luas sekali. Jadi wah ini kita targetnya besar sekali ya gitu ya. Ambisius High dream. sekali gitu. Ya, dream high ya. Gitu. Ya, dan ini juga sebenarnya hampir sama ya seperti Miss Ika juga. Terkait follow up, sebenarnya ya follow up atau enggak mungkin di sini dari gambaran pelaksanaan untuk dari landasan dari tesnya sendiri begitu ya. Apalagi tadi dari awal dibukanya langsung sama tes personality Myers-Briggs nih gitu ya. Nah seperti itu, dan ternyata kalau saya baca itu di proposalnya itu berdasarkan learning types-nya itu berdasarkan Gardner ya. Iya, Yang 7 ya, jadi bukan yang FARC yang 4 macam itu ya. iya. Tidak hanya itu saja. Nah ini tadi juga kita juga menyampaikan kalau saya juga generasi Z gitu ya. Dan sedikit pasti berangkat dari pengalaman sendiri ya gitu. Cuman nah ini jadi bikin saya penasaran nih ya. Kalau kita sendiri ini memang tipenya apa gitu. Yang cocok learning style-nya gimana? Kalau misalnya tadi nggak cocok sama menghafal, kalau kita itu berarti pakainya apa? Karena memang kalau tadi di sini di teori juga ada ya, tujuan pendidikan menghafal itu adalah salah satu step kognitif yang pertama gitu ya. Menghafal identifikasi, kemudian baru diikuti memahami gitu. Nah, kalau misalnya dari kita sendiri itu seperti gimana? Ya, terima kasih Sensei. Kalau saya sendiri sebetulnya saya ke auditory dan visual, Sensei. Gitu. Memang daripada baca atau daripada kayak apa ya, kalau baca sendiri itu harus memahaminya itu jauh lebih lama gitu daripada saya mendengarkan atau sambil nonton video. Kayak gitu, Sensei. Gimana? Jauh lebih memahami daripada Ya, nonton kalau misalnya video? iya jauh lebih gampang kalau misalnya video atau mendengarkan Oh, video atau daripada baca. mendengarkan ya. Kalau Ya, video visual auditory ya, berarti ya, reading writing enggak gitu ya. enggak. Gitu, baik. Tapi ini berarti tidak ada kaitannya dengan personal type juga ya? Enggak, Myersnya Sensei. itu. Enggak. Sebetulnya saya tadi bawa MBTI itu sebentar ya Sensei, kok ini silau banget. Nah, jadi sebetulnya saya tadi bawa MBTI test itu karena untuk menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat atau orang-orang itu juga sensitif gitu terhadap isu karakter mereka masing-masing gitu. Karena selama kita pakai sosial media itu banyak sekali orang-orang yang setelah tes MBTI tersebut terus memasukkan hasil tes itu di sosial media. Jadi semacam kayak ada ini sama halnya sama zodiak, Sensei. Si MBTI test ini kalau di sosial media kayak gitu. Jadi orang-orang kayak, oh kamu itu ini ya sukanya sukanya yang cuek ya ini ya ini, oh kamu Gemini ya, oh kamu Sagittarius ya, oh kamu apa, itu MBTI itu seperti itu, Sensei kalau misalnya di sosial media. Dan itu jadi kita kayak, oh berarti orang-orang ini sebetulnya juga mau tahu gitu karakteristik seperti apa sih yang ada di diri mereka, kemudian treatment apa yang cocok untuk mereka, itu mereka juga cari tahu tentang itu. Kemudian bahkan ada tipe-tipe MBTI lain yang cocok dijadikan teman atau tidak, seperti itu sebenarnya ada, Sensei, kayak gitu. Makanya kita ambil contoh dari situ karena angka lebih dari 2 juta itu sangat banyak gitu, jadi kayak oh ternyata orang-orang ini mau tahu loh tentang personality-nya mereka masing-masing, seperti itu, Sensei. Ya, kalau MBTI-nya kita sendiri apa ya kalau boleh tahu? Saya ISFJ. Oh, ternyata A ya, saya kira E. Iya. Baik, itu mungkin ya karena waktunya juga sudah habis. Jadi terima kasih atas presentasinya, terima kasih pula atas para juri atas saran dan masukannya, mungkin bisa dipertimbangkan ya kita supaya lebih matang lagi untuk gagasan kreatif yang menarik ini ya. Baik, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kami izin live ya kita. Iya, Sensei, Miss. Ustazah, terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Miss. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Terima kasih. Sensei.